Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada malam 23 Ramadan tahun kedua Hijriyah, Rasulullah untuk pertama kalinya menunaikan sholat tarawih. Tahun itu juga merupakan tahun pertama diwajibkannya puasa Ramadan. Setelah menyelesaikan sholat Isya di Masjid Nabawi, Rasulullah tidak langsung pulang ke rumah. Beliau tetap berdiri di masjid dan mulai melaksanakan sholat sendirian. Namun, beberapa sahabat yang masih berada di masjid melihat Rasulullah berdiri dalam kekhusyuan. Mereka merasa terdorong untuk ikut, lalu berdiri di belakangnya dan mengikuti setiap gerakan beliau. Rasulullah tidak menegur, tidak pula menyuruh mereka. Setelah selesai, beliau pun kembali ke rumah tanpa memberikan perintah atau komentar apapun tentang apa yang baru saja terjadi. Momen ini menjadi awal mula dari salah satu tradisi ibadah Ramadan yang diteruskan oleh umat Islam hingga hari ini. 2 hari kemudian, tepatnya tanggal 25 dan 27 Ramadan, Rasulullah kembali melaksanakan sholat tarawih di masjid pada waktu yang sama. Kali ini, jumlah sahabat yang ikut semakin bertambah. Kabar tentang sholat malam yang beliau lakukan pun mulai menyebar, dan makin banyak orang yang ingin turut serta. Melihat pola ini, para sahabat menduga bahwa Rasulullah akan terus melaksanakan sholat tarawih di malam-malam ganjil, seperti tanggal 23, 25, dan 27 Ramadan. Maka, ketika malam ke-29 tiba, Masjid Nabawi kembali dipenuhi kaum muslimin. Mereka datang dengan penuh harap, berharap dapat melaksanakan sholat tarawih berjamaah bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Namun, malam itu berbeda. Rasulullah tidak datang ke masjid hingga waktu subuh tiba. Para sahabat yang sudah menunggu sejak azan Isya pun merasa heran. Ketika pagi menjelang, mereka pun bertanya, "Wahai Rasulullah, mengapa semalam engkau tidak datang untuk sholat tarawih? Kami semua sudah menunggu." Dengan penuh kebijaksanaan, Rasulullah menjawab, "Aku sengaja tidak datang karena khawatir sholat tarawih akan diwajibkan kepada kalian. Oleh karena itu, mulai sekarang, aku akan sholat tanpa banyak makmum. Jika kalian ingin menunaikan sholat tarawih, maka lakukanlah sendiri-sendiri." Mendengar penjelasan Rasulullah, para sahabat pun memahami hikmah di balik keputusan beliau. Sejak saat itu, mereka menjalankan sholat tarawih secara munfarid, atau dalam kelompok kecil tanpa imam tetap. Tradisi ini terus berlangsung hingga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam wafat. Di masa pemerintahan Abu Bakar radhiyallahu an, kaum muslimin masih menunaikannya seperti sebelumnya, secara individu atau dalam kelompok kecil tanpa imam tetap. Tidak ada perubahan besar dalam tata cara pelaksanaannya, dan umat Islam tetap menjalankan ibadah ini sesuai kebiasaan yang telah diwariskan. Namun seiring berjalannya waktu, ketika kepemimpinan beralih ke Umar bin Khattab radhiyallahu an, beliau melihat sesuatu yang membuatnya berpikir. Pada suatu malam di bulan Ramadan, Umar mendapati kaum muslimin saling berpencar dalam sholat tarawih. Ada yang sholat sendirian, ada pula yang berbentuk kelompok-kelompok kecil dengan imam mereka masing-masing. Melihat kondisi ini beliau berkata, "Menurutku, akan lebih baik jika mereka dikumpulkan dalam satu jamaah dengan satu imam." Ia kemudian mengumpulkan kaum muslimin di masjid dan menunjuk Umar bin Khattab radhiyallahu anhu sebagai imam tetap untuk memimpin sholat tarawih. Saat menyaksikan umat Islam sholat bersama dalam satu shaf yang rapi, Umar menyebut keputusan ini sebagai bid'ah hasanah atau inovasi yang baik dan sesuai dengan sunnah karena memudahkan umat Islam dalam beribadah. Pada masa kepemimpinan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, tata cara sholat tarawih masih tetap dilaksanakan secara berjamaah sebagaimana yang telah diperkenalkan di era Umar bin Khattab radhiyallahu an. Namun ada sedikit perubahan dalam hal jeda istirahat atau yang dikenal sebagai tarwihah. Jika di masa Umar bin Khattab radhiyallahu an, salat tarawih dilakukan dengan pola istirahat setiap selesai 2 rakaat, sehingga dalam 20 rakaat ada 10 kali istirahat. Maka di masa Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, pola ini sedikit diubah. Beliau menetapkan bahwa istirahat dilakukan setiap 4 rakaat, sehingga dalam 20 rakaat hanya ada 5 kali istirahat. Seiring berjalannya waktu, bentuk salat tarawih kembali mengalami perubahan, tepatnya pada tahun ke-99 Hijriyah, ketika Umar bin Abdul Aziz menjadi khalifah dari Bani Umayyah. Jumlah rakaat yang telah lama menjadi tradisi sejak masa Umar bin Khattab mengalami penyesuaian. Sebelumnya umat Islam telah terbiasa melaksanakan sholat tarawih sebanyak 20 rakaat ditambah dengan 3 rakaat witir. Namun di era kepemimpinan Umar bin Abdul Aziz, jumlahnya bertambah menjadi 36 rakaat di luar witir. Dengan demikian, total sholat malam di bulan Ramadan pada masa itu mencapai 39 rakaat. Beberapa sumber menyebutkan bahwa perubahan ini berawal dari kebiasaan umat Islam di Makkah. Diceritakan bahwa di Masjidil Haram salat tarawih dilaksanakan dengan format 20 rakaat dengan jeda istirahat setiap 4 rakaat.
Di sela-sela istirahat tersebut, mereka memanfaatkan waktu untuk melakukan tawaf mengelilingi Ka'bah. Melihat hal ini, Umar bin Abdul Aziz merasa bahwa kaum muslimin di Madinah tidak memiliki kesempatan yang sama untuk tawaf. Oleh karena itu, sebagai bentuk kompensasi, jumlah rakaat salat tarawih di Madinah ditambah menjadi 36 rakaat, agar mereka tetap memiliki keutamaan ibadah yang sebanding dengan muslim di Makkah. Dengan demikian, umat Islam di Makkah dan Madinah memiliki cara masing-masing dalam menghidupkan malam-malam Ramadan dengan sholat tarawih. Perbedaannya terletak pada bagaimana mereka memanfaatkan jeda istirahat atau tarwihah. Di Makkah, setiap selesai 4 rakaat sholat tarawih, umat Islam beristirahat sejenak. Mereka melakukan tawaf mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali. Banyak di antara mereka yang juga menambah sholat sunnah 2 rakaat setelah tawaf sebelum melanjutkan sholat tarawih. Dengan pola ini, mereka mendapatkan 4 kali istirahat sepanjang sholat. Namun di Madinah, tidak ada Ka'bah yang bisa mereka kelilingi untuk tawaf. Hal ini menjadi perhatian Umar bin Abdul Aziz. Ia merasa bahwa kaum muslimin di Madinah seharusnya juga mendapatkan keutamaan seperti mereka yang berada di Makkah. Oleh karena itu, ia mencari cara agar ibadah di Madinah tidak kalah nilainya dibandingkan dengan ibadah di Masjidil Haram. Akhirnya, Umar bin Abdul Aziz memutuskan untuk menambah jumlah rakaat salat tarawih di Masjid Nabawi sebagai pengganti tawaf yang dilakukan oleh umat Islam di Makkah. Di Makkah, setiap jeda dilakukan 4 kali dan pada setiap jeda itu mereka bertawaf. Sebagai gantinya, di Madinah, Umar bin Abdul Aziz menambahkan 4 rakaat sholat setiap kali jeda. Dengan perhitungan, 4 rakaat dikali 4 jeda sama dengan 16 rakaat tambahan. Sehingga jumlah sholat tarawih yang sebelumnya 20 rakaat bertambah menjadi 36 rakaat. Jika ditambah 3 rakaat witir, maka totalnya menjadi 39 rakaat di Masjid Nabawi. Inilah asal-usul kenapa di Madinah jumlah rakaat salat tarawih berkembang menjadi lebih banyak dibandingkan di Makkah. Perubahan ini mencerminkan semangat para pemimpin Islam dalam menjaga nilai ibadah dan memberikan keseimbangan bagi kaum muslimin di berbagai tempat. Pada zaman Rasulullah, jumlah rakaat salat tarawih tidak ditetapkan secara baku. Dalam beberapa riwayat, Rasulullah melakukan 8 rakaat dan diakhiri dengan witir 3 rakaat. Namun pada masa Khalifah Umar bin Khattab, jumlah rakaat yang umum dikerjakan adalah 20 rakaat. Mazhab Maliki dan Syafi'i menetapkan 20 rakaat sebagai standar, sementara sebagian muslim tetap melaksanakan 8 rakaat berdasarkan kebiasaan Rasulullah. Kemudian, pada masa Umar bin Abdul Aziz, jumlah rakaat salat tarawih di Madinah bertambah menjadi 36 rakaat. Penambahan ini bertujuan untuk menyamakan keutamaan antara muslimin di Madinah dan Makkah, di mana muslim di Makkah mengisi jeda istirahat dengan tawaf. Seiring berjalannya waktu, umat Islam di berbagai wilayah tetap menjalankan sholat tarawih dengan jumlah rakaat yang bervariasi sesuai dengan tradisi dan pemahaman masing-masing. Meskipun ada perbedaan dalam jumlah rakaat dan cara pelaksanaannya di berbagai daerah, ada yang melaksanakan 8, 20, bahkan 36 rakaat, semuanya memiliki dasar dalam ajaran Islam. Sholat ini dapat dilakukan secara berjamaah di masjid atau sendiri di rumah, sebagaimana yang pernah dilakukan oleh Rasulullah SAW. Yang terpenting bukanlah jumlah rakaatnya, tetapi bagaimana kita menjadi keikhlasan dan semangat dalam beribadah. Ramadan adalah kesempatan untuk lebih dekat kepada Allah, dan sholat tarawih adalah salah satu bentuk ibadah yang dapat menghidupkan malam-malam penuh keberkahan ini. Ramadan bukan hanya tentang menahan lapar dan dahaga saja, tetapi juga tentang memperbanyak amal kebaikan. Sholat tarawih adalah salah satu cara kita mendekatkan diri kepada Allah, memohon ampunannya dan meraih keberkahan yang melimpah. Semoga kita semua diberikan kekuatan untuk istiqomah dalam menjalankan ibadah ini dan mendapatkan pahala yang berlipat ganda. Amin amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.